Jadi pusat pembicaraan itu terkait adalah honorer paruh waktu. Tapi mengapa masih ada permasalahan yang mengerucut ke ASN, masalah implementasinya, sehingga ASN ini utamanya adalah untuk memenuhi hak seorang PNS bahwa penataan tenaga honorer, kemudian transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, serta percepatan pengembangan kompetensi ASN. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Suara Perempuan akan memulai obrolan di siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan yang lebih mendalam, sebelumnya di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Maulidiat Wulandari dari Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 016, dan di sebelah kanan kiri saya sudah ada pembicara 1 dan 2, yakni pembicara 1 dengan Ayu Evitasari dengan NIM 039 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan pembicara kedua dengan Amaya Sabila dengan NIM 019 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, tema kita kali ini yaitu terkait dengan mengupas tuntas penataan manajemen ASN kali ini dengan berdasarkan undang-undang yang terbaru ya, yang dimana undang-undang ASN ini mengalami perubahan antara undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan undang-undang yang terbarunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, sedikit informasi ya teman-teman, bahwasanya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini yang dimana telah disahkan baru-baru ini ya. Nah, undang-undang tersebut itu mengatur kesamaan hak dan karir PNS dan juga pegawai P3K. Nah, maka dari itu daripada kita banyak basa-basi gitu, mari kita bersama-sama menjelajahi fakta, perspektif, dan konsekuensi perubahan dari hukum ini. Nah, saya sendiri Maulidiat Wulandari, mari kita mulai pembicaraan pada siang hari ini. Kembali lagi bersama Suara Perempuan. Nah, pertanyaan pertama nih ya, buat pembicara 1 dan 2, yang kita akan eksplorasi lebih mendalam nanti buat pembahasan yang lebih lanjut gitu ya. Bagaimana perubahan tersebut itu terjadi gitu, dan apa dampaknya bagi struktur dan fungsi aparatur sipil negara gitu ya. Setelah itu kita akan memandang dengan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, dan apakah undang-undang yang terbaru ini Nomor 20 tahun 2023 ini apakah undang-undang tersebut itu dapat benar-benar membawa dampak yang positif gitu ya, yang signifikan bagi hasil kinerja birokrasi di Indonesia, atau malah sebaliknya gitu. Nah, maka dari itu kita akan mulai pembahasan terkait dengan undang-undang perubahan, yakni dengan tema penataan tenaga honorer. Nah, pertanyaan yang pertama kali ini terkait dengan undang-undang ASN, yang dimana kita lebih mengarahkan kepada diskusi klaster perubahan yang dimuat dalam undang-undang ASN terbaru, utamanya klaster yang menjadi perbincangan hangat baru-baru ini gitu ya, penataan tenaga honorer. Nah, menurut pembicara 1 dan 2 ini apa kira-kira yang melatar belakangi adanya perubahan undang-undang ASN yang terbaru ini gitu? Silahkan pembicara pertama. Oke, kalau mengacu pada penataan tenaga honorer, sampai saat ini itu menurut data dari Badan Kepegawaian Nasional itu sudah mencapai 2,3 juta jiwa, dimana itu kan sudah angka yang cukup fantastis untuk keberadaan tenaga honorer. Oleh karena itu hadirnya undang-undang ini juga dilengkapi dengan pengaturan bahwasannya setiap instansi sudah di-stop untuk mengangkat honorer, dan siapapun pejabat yang masih mengangkat honorer dalam arti dia tidak mematuhi aturan ini, dia itu akan dikenakan sanksi. Jadi pemerintah sudah berupaya sebenarnya untuk menstop peningkatan lebih lanjut dari pengangkatan honorer ini gitu. Iya, memang benar sekali, mengingat secara jelas undang-undang itu sudah ada tertuang dalam undang-undang yang baru, yaitu ASN tahun 2023 ini dalam pasal 66 teman-teman, di mana honorer ini harus ditata secepat mungkin, paling lambat dalam bulan Desember tahun 2024 ini terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Nah, kemudian di dalam kebijakan itu ditunjang bahwa adanya jika ada pejabat yang bersikeras atau dalam artian membelot untuk mengangkat atau tetap gitu ya
melakukan pengangkatan tenaga honorer, maka akan dikenakan sanksi begitu. Dan jika kalau kita menganut dalam undang-undang sebelumnya, instansi yang diperbolehkan mengangkat tenaga honorer ini kan kalau sebelumnya itu diperbolehkan ya, jadi bebas. Nah, instansi itu Melarang. bukan, malah diperbolehkan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan dengan efisien. Begitu alasannya. Namun berbeda jika hal itu di luar dengan jumlah ketentuan dan kebutuhan di dalam instansi itu. Dan hal ini juga selaras dengan pendapat Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa instansi yang melakukan pengangkatan tenaga honorer yang tidak didasari dengan kebutuhan dari kelembagaan itu, maka ini akan dapat membebani anggaran baik APBD maupun APBN. Wah, ternyata dengan banyaknya fakta tersebut itu kita sebagai pandangan kaum dari akademisi gitu ya, seperti kita ini nampaknya pemerintah itu sedang berupaya untuk menunjukkan eksistensi gitu ya, birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien mungkin. Nah, menurut pandangan kalian, bagaimana pemerintah untuk melakukan upaya agar tetap mempertahankan eksistensi birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan efisien mungkin gitu? Silakan. Oke, jadi kalau efektif itu kan lebih mengarah kepada bagaimana pemerintah itu bisa menyelenggarakan sesuatu program dengan jumlah SDM dan juga perencanaan yang sesuai tanpa adanya pembengkakan atau tambahan-tambahan SDM di luar perencanaan. Sedangkan efisien itu kan lebih mengarah kepada penggunaan anggaran, di mana anggaran yang keluar itu harusnya menghasilkan output yang sebanyak-banyak, jangan sampai kebalikannya, anggaran keluar banyak tapi outputnya nggak ada. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan atau mendasari implementasi dan juga memudahkan realisasi, pemerintah itu juga berusaha merancang RPP atau Rencana Peraturan Pemerintah dalam rangka mendukung Undang-Undang ASN tahun 2023 ini, begitu. Oh iya teman-teman, undang-undang itu kan berpotensi akan memunculkannya potensi pemberhentian massal atau PHK massal. Dan ada salah satu hal yang saya ingat mengenai komitmen pemerintahan ini, yaitu berdasarkan terbitnya keputusan Kementerian Pan-RB nomor 648 di tahun 2023 ini tentang mekanisme seleksi P3K di jabatan fungsional, di mana telah disediakan kuota sebanyak 80% untuk formasi khusus bagi ex-PHK dan non-ASN, yang mana kelulusannya ini berdasarkan peringkat terbaik, sedangkan sisanya yaitu 20% kuotanya itu didasarkan pada nilai ambang batas atau nilai rata-rata dan peringkat terbaik. Dan kalau kemudian menanggapi yang saya bilang juga barusan bahwa adanya menyinggung pemberhentian massal, ya menurut saya pribadi ini akan membawa dampak atau konsekuensi bagi pemerintah, yaitu dengan adanya meningkatnya angka pengangguran yang tinggi. Terlebih ini kan tenaga honorer begitu ya. Jadi ini akan mengarah pada atau menghasilkan adanya serapan tenaga kerja, dan itu akan berdampak pada perekonomian begitu. Oh, mungkin dari kebijakan tersebut ya, apabila kita amati gitu. Namun benar nampaknya kabar ini sangat menggembirakan gitu ya para honorer, yang karena kuotanya itu mendapatkan sebanyak 80% gitu ya bagi mereka. Namun kita juga sebagai akademisi sekaligus calon fresh graduate gitu ya, tampaknya agak terpukul sedikit gitu ya dengan keputusan ini ya, mengingat kesempatan kita itu hanya mendapatkan 20% gitu ya, yang mana dengan akumulasi kompetisi kita semakin berat dan semakin sempit juga tentunya nanti kesempatan bagi calon fresh graduate tersebut ya untuk mendaftarkan ke calon CPNS nantinya gitu ya, karena terlihat kuotanya itu sangat minim atau terbatas gitu. Nah, mungkin lalu tadi sudah disinggung juga ya dampak negatifnya, berbagai dampak yang ada di perubahan undang-undang ASN tersebut, dan kira-kira apa lagi gitu ya dampak negatif yang terjadi gitu. Ya, sebelum ke dampak, di sini mungkin kita sebagai akademisi berharap bahwasanya mungkin nanti ada kebijakan baru ya, tidak 20%. Jadi kita lebih juga memiliki kesempatan gitu untuk menjadi aktor pemerintah ya, atau ASN itu tadi. Nah, kalau berkaitan dengan dampak, selain masalah anggaran, itu juga ada masalah mengenai ini, pelayanan di unit kerja. Jadi kan dengan adanya honorer, mereka kan pasti akan
mengurangi beban kerja ASN. Nah, maka dari itu dengan dipotongnya honorer berarti konsekuensinya adalah beban kerja yang ada seluruhnya akan ditanggung oleh si ASN. Jadi kalau memang pemerintah ini ingin merombak permasalahan honorer, ya harusnya ada manajemen beban kerja yang mana hasilnya tuh harus seimbang di antara para ASN, tidak ada yang diberatkan atau diringankan tanpa adanya honorer atau dengan pengurangan pengurangan pelaksanaan dari pekerjaan tersebut gitu. Oke, mungkin namun kita juga terkait dengan fakta tersebut tentunya tidak boleh kita abaikan begitu saja ya. Terkait dengan sebenarnya selain dari perubahan tenaga honorer ini juga menghasilkan beberapa dampak positif gitu ya. Lalu bagaimana menurut pandangan Anda gitu tentang undang-undang ini sebenarnya, ataukah undang-undang tersebut itu lebih mempercepat perwujudan pegawai ASN yang lebih profesional atau bahkan malah sebaliknya gitu? Kali ini saya setuju dan tidak dapat dipungkiri bahwa kalau melihat pandangan ke depan ya, semoga ini kan dapat membawa dampak ke arah yang lebih baik bagi pemerintahan kita ini. Dengan adanya penghapusan tenaga honorer ini akan menjadi langkah bagi pemerintah agar pemerintah atau birokrasi ini agar menjadi lebih efisien dan profesional. Tadi kan gitu. Nah, honorer ini kan sekarang tidak dihapuskan, namun pemerintah tidak lagi melakukan perekrutan atau pengangkatan tenaga honorer lagi. Jadi manfaatnya ya kita dapat menyaring mereka yang memiliki kompetensi lebih untuk dinaikkan jabatannya dan integritasnya itu dinilai dan diintegritaskan menjadi ASN. Dan standar ini harus menjadi acuan ke depan supaya kita dapat memilah birokrat yang lebih bagus. Ya, saya sependapat dengan pernyataan dari Anda karena kita harus memastikan atau pejabat itu harus memastikan bahwa penataan honorer itu dilakukan secara adil dan juga transparan. Adil itu untuk apa? Untuk memastikan tidak ada pihak yang ditinggalkan tanpa adanya solusi begitu. Jadi penting sekali bahwa penataan itu harus benar-benar inklusif karena mengingatkan ini namanya penataan tenaga honorer yang mana ini adalah merupakan bagian dari tata kelola SDM pemerintahan. Jadi PR-nya pemerintah itu harus benar-benar mampu melaksanakan kebijakan ini dengan bijaksana karena kan tidak bisa tidak matang gitu. Jadi perencanaannya ini gimana dan implementasinya ini gimana harus benar-benar matang dari tata kelola SDM pemerintahan ini. Sebenarnya ini kan pemerintah sudah melakukan atau menyiapkan langkah inti dalam menyikapi perubahan sistem tenaga honorer ini, di mana jawabannya ini adalah pemerintah telah melakukan pendataan tenaga ASN ini yang mengandung 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN ini di lingkup instansi pemerintahan, baik dari segi sebaran, jumlahnya berapa, kompetensinya berapa, dinilai kompetensinya itu seperti apa, begitu. Lalu langkah ini yaitu untuk mengetahui apakah tenaga ASN, non-ASN ini yang telah diangkat oleh instansi pemerintahan itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi itu. Dan dalam kebutuhan ini tuh akan menjadi landasan acuan untuk menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintahan ke depannya. Wow, ternyata pendataan tenaga honorer ini sangat krusial ya, karena kan pemerintah lebih bisa mengetahui secara akurat data-data dari si honorer ini. Dan ada juga berita terbaru bahwasannya terkait dengan honorer paruh waktu, yang mana menjadi respon adanya penghapusan honorer per tanggal 28 November tahun 2023 kemarin. Nah, dengan adanya paruh waktu, otomatis kan harus dibahas tentang bagaimana sistemnya, kemudian berapa anggarannya. Oleh karena itu, proses-proses diskusi bersama DPR terus dilakukan untuk memastikan besar anggaran dan kepastian dilaksanakannya si honorer paruh waktu ini gitu. Oh iya, terkait dengan dihapusnya tenaga honorer yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 kemarin itu sudah resmi dibatalkan loh. Berarti nggak jadi dong? Iya, nggak jadi. Ya, resmi. Dan berita tersebut itu resmi sudah dituangkan dengan informasi yang berasal dari Kemenpan RB gitu ya sumbernya. Dan bahwasanya dari berita tersebut itu mengatakan bahwasanya penghapusan 2,3 juta tenaga honorer itu resmi dibatalkan. Dan lalu apa sih sebenarnya gitu ya yang melatar belakangi kenapa kok tenaga honorer yang berjumlah 2,3 juta tersebut itu resmi dibatalkan gitu?
Nah, jadi begini, penghapusan 2,3 tenaga honorer pada November tahun 2023 silam ini batal dilakukan setelah melalui pertimbangan waktu yang cukup panjang. Serta tujuannya ini adalah untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, dan meskipun dengan adanya hal ini teman-teman, pemerintah itu tetap tidak memperbolehkan atau mengganti kebijakan ini tuh dengan tidak memperbolehkan merekrut tenaga honorer agar tidak menambah jumlah tenaga honorer di Indonesia. Oke, berkaitan dengan hal itu berarti kan dengan penundaan penghapusan itu berarti masih ada beban anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membayar si honorer itu. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran kepada pejabat pembina kepegawaian bahwasannya harus tetap ada anggaran yang dialokasikan untuk membayar si honorer tersebut. Karena kalau langsung dipotong otomatis kan akan menghasilkan tadi pengangguran baru bahkan sampai 30% persentasenya. Nah, oleh karena itu mengapa kita itu harus selalu melek terhadap kebijakan dalam arti bagaimanapun dinamikanya kita sebagai masyarakat apalagi sebagai akademisi ilmu pemerintahan kita tuh harus tahu bagaimana pemerintah ini membawa arah-arah kebijakan yang baru begitu. Oh ya, berkaitan dengan melek kebijakan itu ya, tentunya berarti sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan ini kita harus menjadi kajian yang sangat penting loh untuk dipahami ya teman-teman. Nah, bukan begitu Mbak Ayu dan Mbak Maya ya? Iya, betul. Iya, tentu saja. Yang pertama kan kita sebagai ilmu pemerintahan ini kan sebenarnya mencakup politik dan pemerintahan, dan salah satunya itu berkaitan dengan tata kelola SDM pemerintahan, yang mana SDM ini adalah para pejabat atau aparatur pemerintahan yang tugasnya melayani kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan dari kesejahteraan masyarakat. Jadi ya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk duduk dan menjabat sebagai pemerintahan yang sejati gitu ya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk paham konsep yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Dan mengingat ya pedoman kita kan undang-undang. Jadi ya segala arah jalan kita nanti ke depan ini ya sebagai seorang aktor pemerintah ya. Itu ya kita sudah pasti dasarnya adalah undang-undang. Iya, betul sekali. Dan berbicara tentang undang-undang, maka ini ada di perhatian loh buat kita. Karena dengan Undang-Undang tahun 2023 ini, maka kita sebagai fresh graduate tidak akan bisa bekerja di instansi pemerintah kalau kita bukan merupakan seorang ASN. Karena kan kalau sebelumnya kan kita bisa kerja karena kita honorer gitu kan ya, karena diangkat instansi untuk meringankan beban kerja mereka. Tapi sekarang sudah berarti bahwasannya kita tidak bisa bekerja sebagai pemerintah atau sebagai tenaga honorer di instansi pemerintahan tanpa jabatan kita sebagai seorang ASN begitu. Wah, ternyata dari berbagai informasi gitu yang telah ada ya, tentunya dari informasi ini sangat challenging juga ya buat kita sebagai generasi Z gitu apabila nanti mempunyai keinginan untuk menjadi seorang ASN, bukan begitu ya? Nah, betul banget. Ini deh yang aku takutin karena kan kita seleksinya akan lebih ketat. Iya. Nggak cuma sekedar ujian tulis, tetapi juga ada ujian soft skill yang dilihat dan diperhitungkan. Dan kemampuan leadership kita juga akan dinilai bagi mereka dari kemampuan pengasahan kerjasama tim misalnya. Dan juga yang paling penting itu ya interpersonal skill sih yang nggak boleh dianggap sepele. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada pembicara 1 dan 2 yang telah memaparkan berbagai macam informasi terkait dengan perubahan tenaga honorer dari undang-undang yang lama menuju ke undang-undang yang baru. Dan di perubahan tersebut itu tentunya telah mengungkapkan banyak fakta kebenaran gitu ya. Dan di situ juga terjadi pembengkakan anggaran, kemudian pemberhentian tenaga honorer, serta di dalam pembahasan tersebut juga mengatakan bahwasanya undang-undang ASN ini, berdasarkan undang-undang terbaru ini, instansi pemerintahan itu berdasarkan informasinya sudah membuat segala macam kebijakan gitu ya, yakni yang dimana telah dilarang untuk mengangkat pegawai non ASN selain dari pegawai ASN itu sendiri gitu ya. Nah,
Dan istilah itu juga merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ASN terbaru adalah terkait dengan mengenai kesetaraan hak antara pegawai PNS atau ASN dengan pegawai P3K. Nah, mungkin jadi teman-teman di dalam pembahasan melakukan proses penataan manajemen ini bukanlah hal yang sangat mudah gitu ya tentunya, tetapi pada perubahan tersebut harus terdapat sebuah kebijakan gitu dari lembaga yang berwenang, yang dimana agar perubahan ini juga tentunya nanti bisa dapat ditindaklanjuti gitu ya untuk perkembangan ASN ke depannya. Nah, mungkin ini nanti akan bersambung ya kepada pembahasan selanjutnya menyangkut klaster lainnya, dan nantikan kami Suara Perempuan pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.